Halo, jumpa dengan saya lagi, Yewi Photo Art. Di video kali ini saya membuat sebuah foto yang saya beri judul Fishing Beauty. Fishing Beauty ini ada 4 bagian dengan 4 pose yang berbeda. Foto ini saya buat pada tanggal 8 April 2019 di studio dengan model yang bernama Dewi Bulan dari Jawa yang tinggal di Bali. Cuman kali ini saya membuat ulang proses pemotretannya yang saya videokan, saya dokumentasikan, yang bisa kalian lihat nanti. Video BTS ini yaitu kurang lebih proses pembuatan meniru atau membuat ulang foto tersebut dari pose yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Jadi saya membuat behind the scene proses foto yang semirip mungkin dengan foto aslinya yang saya buat di tahun 2013 itu. Dan di video kali ini saya mulai dengan membuat proses editing foto yang pertama dulu. Ntar di video berikutnya saya akan buat lagi di proses editing foto yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan untuk backgroundnya sendiri saya ambil di pantai di Tanah Lot. Seperti foto-foto saya sebelumnya, itu saya menggunakan foto background yang saya ambil di Tanah Lot. Kenapa? Karena saya suka pantai ini cukup indah, cukup dramatis, dan saya motretnya menggunakan slow speed. Oke, tanpa berlama lagi, simak proses editingnya di video ini. Oke, selamat menyaksikan. Ini adalah file aslinya dari Nikon D750. Kita atur warnanya, bikin sekontras mungkin antara background dengan model sehingga memudahkan nanti proses pemotongannya. Oke, crop dulu, buang yang tidak diperlukan. Copy layer, kemudian pilih color range untuk memilih warna hijaunya, pilih sebanyak mungkin yang bisa. Lihat gambar yang sebelah kanan ini, pastikan warna putihnya sama hitamnya kontras, kemudian seleksi, atur feathernya di 0,5, lalu masking dan inverse. Kemudian bikin layer baru, kasih warna biru atau warna apa aja, hanya untuk melihat hasil pemotongannya sudah rapi atau belum. Bikin layer baru dengan mode color, lalu kuaskan warna yang mendekati warna pinggirannya yang masih terlihat hijau. Jadi bekas potongannya ini masih ada warna-warna hijaunya yang tertinggal. Nah, ini kita hapus. Bajunya ini di warna pinknya ada sedikit hijau juga. Ini di bagian keranjang belakangnya ini ada warna hijaunya. Ini refleksi dari cahaya background yang warnanya hijau. Jadi kita brush, sesuaikan warnanya dengan yang mau diganti warnanya. Ini di bagian bawah gaun juga tembus warna hijaunya.
kaki bagian belakang juga ganti warnanya ya, yang kehijauan dengan warna kulit yang mendekati. Sepatunya juga ganti dengan warna coklat. Oke, kita cek lagi. Ini warna rambutnya juga ada yang kehijauan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita cek lagi. Lalu select sisanya ini bagian shadow ini dengan menggunakan path tool. Oke, seleksi, ubah feathernya ke 0,5 dan fill menggunakan warna hitam untuk menghapus. Lalu hapus bagian ini juga yang tersisa. Oke, kita save menggunakan format PNG biar tersimpan dalam kondisi transparan. Ini adalah file pengganti backgroundnya, dan ini bagian-bagian yang ditandai ini yang mau diedit. Dan foto hasil editannya sudah ada, proses editingnya ada di video Fishing Beauty yang ketiga. Jadi kalau mau melihat proses editing backgroundnya, cara menghilangkan kerumunan orang-orang yang ada di belakang, sama edit warna menjadi agak sedikit dramatis, bisa dilihat videonya di Fishing Beauty yang ketiga. Sekarang lanjut lagi ke proses editingnya. Drag foto model ke area background, kemudian resize, lalu tempatkan posisinya yang sesuai. Atur lagi size-nya dan posisinya, putar ke kanan sedikit. Oke. Buat layer selective color baru, lalu di clipping mask. Untuk layer modelnya, atur warnanya sesuai yang diinginkan. Mainkan warna kuningnya untuk membuat skinnya lebih natural. Atur juga warna-warna lain sesuai selera buat menjadi lebih dramatis. Tambahkan layer level dan clipping mask juga untuk layer modelnya. Kita sembunyikan dulu layer background, kemudian copy layer baru untuk modelnya, tampilkan lagi backgroundnya, dan terapkan plugin Portraiture untuk menghaluskan skin. Before afternya setelah menggunakan Portraiture. Setelah itu kita sembunyikan layer bawahnya. Buat layer baru, layer kosong dan clipping mask, ubah
modenya ke soft light untuk membuat shadow atau highlight. Warna terang untuk membuat highlight dan warna gelap untuk menciptakan shadow. Di sini saya menggunakan warna putih atau warna terang untuk menciptakan highlight. Kurangi opacity brush seminim mungkin agar efek tidak terlalu keras. Di area baju juga buat shadow dengan menggunakan warna hitam. Buat shadow di area yang diperlukan, masih menggunakan opacity yang kecil biar efeknya tidak terlalu keras. Buat highlight lagi dengan warna putih, masih di layer soft light. Kontrol klik di layer model untuk memunculkan seleksi. Di sini terlihat tepian potongan masih ada kelebihan sedikit bergaris. Kontrol klik di layer model, kemudian modify dan pilih contrast untuk mengurangi atau memperkecil seleksi dengan nilai 1 pixel. Lalu klik masking. Kembali ke layer soft light, buat highlight lagi di area hidung. Buat shadow di area pipi. Buat layer baru lagi dan add clipping mask lagi. Pilih warna pink yang sedikit gelap, masih untuk menciptakan shadow di area baju. Tambahkan layer level dan add clipping mask juga untuk layer modelnya. Atur levelnya sesuai yang diinginkan. Tambahkan layer baru lagi dengan mode color dan add clipping mask juga. Atur opacity-nya, pilih warna pink bajunya, kemudian warnai bagian yang warnanya sedikit berbeda ini agar lebih senada. Hilangkan dulu layer backgroundnya, kemudian buat copy layer baru untuk modelnya. Tampilkan lagi layer background, buang layer yang sudah tidak terpakai. Sekarang kita kerja menggunakan layer baru, layer model baru. Seleksi menggunakan path tool untuk mengcopy area baju bagian bawah ini. Oke, klik path and select, kemudian modify feather menjadi 0,5. Copy layer, kemudian pisahkan, flip bentuknya ke arah horizontal. Kita buang potongan keranjangnya ini menggunakan stem tool.
Oke, transform menggunakan warp, atur bentuknya. Atur bentuknya sesuai yang diinginkan. Atur posisinya, rotate. Masih transform lagi menggunakan warp tool. Atur shape-nya sesuai yang diinginkan. Buka liquify, atur lagi bentuknya menggunakan liquify dengan menggeser bagian-bagian yang diinginkan ke kiri dan ke kanan. Oke, lalu pindahkan layernya ke bawah layer model, atur posisinya. Oke, atur lagi bentuk dan posisinya sesuai yang diharapkan. Masuk ke liquify lagi, kali ini untuk modelnya. Tutup atau cover dulu bagian yang tidak ingin bergeser, yang tidak ingin terdampak oleh efek liquify. Kemudian hapus maskingnya, lanjut liquify lagi bagian yang lain. Oke, copy layer baru lagi, layer bagian kain yang di belakang tadi, dan tambahkan di bagian belakang gaun. Masuk ke liquify, atur shape-nya seperti yang diinginkan. Buka layer baru lagi, kemudian add clipping mask ke potongan kain yang di belakang tadi. Buat shadow. Ubah modenya ke soft light. Tambahkan layer baru, clipping mask juga ke bagian kain yang di belakang, dan buat shadow di layer tersebut dengan mode soft light. Pindah ke layer bawahnya lagi, buat shadow lagi. Kanan pilih layer model, buat layer baru, add clipping mask ke layer modelnya, dan rubah modenya ke soft light juga. Buat shadow juga di bagian ini. Oke, kurangi opacity-nya. Buat layer baru lagi dengan mode normal untuk menambahkan shadow di bagian rok yang belakang ini. Tambahkan layer normal juga di kain yang satunya, dan buat shadow juga.
Buat shadow lagi di layer satunya. Zoom in. Brush bagian yang terlihat terpotong. Gunakan juga stem tool. Ubah sampel ke all layers. Stem bagian yang kelihatan terpotong. Copy dari semua layer ke dalam satu layer baru. Hapus layer yang sudah tidak diperlukan, tampilkan lagi backgroundnya. Stem lagi bagian yang kurang. Stem juga bagian yang lain yang terlihat kurang. Bagian yang bergaris hapus dengan menggunakan stem. Stem juga bagian ini diperbaiki. Perbaiki bagian yang dirasa kurang bagus dengan menggunakan stem. Oke, sekarang buat layer baru. Ini adalah bagian shadow bekas dari foto Fishing Beauty yang ketiga, yang ternyata bisa diaplikasikan ke Fishing Beauty yang satu. Hanya tinggal menambahkan bagian belakang aja. Kini buat layer baru dengan mode multiply, tambahkan shadow di bagian yang kurang. Shadow bagian rok belakang. Buat shadownya senatural mungkin biar terlihat lebih nyata. Kurangi fill-nya. Buat layer baru, zoom in, pilih custom hairbrush untuk membuat rambut tambahan. Pilih yang sesuai seperti yang diinginkan. Atur posisinya dan ukurannya. Hapus yang tidak diperlukan. Buat layer baru lagi, tambahkan custom hair lagi dengan menggunakan brush. Atur posisinya sesuai yang diinginkan. Pindahkan layer ke bawah layer model, kemudian hapus kelebihannya yang tidak perlu. Buat layer baru lagi,
buat rambut lagi dengan model yang lain atau dengan bentuk rambut yang lain. Hapus kelebihannya juga. Tambahkan layer baru lagi dan tambahkan rambut lagi yang baru. Atur posisinya. Oke. Duplikat layer rambut, resize dan sesuaikan dengan keinginan. Buat rambut baru lagi. Atur posisinya. Tambahkan rambut baru lagi. Atur posisi di samping kiri. Oke. Duplikat layer rambut tadi. Posisikan di posisi baru. Lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Duplikat lagi yang lain untuk membuat rambut lebih lebat. Cari posisi yang paling sesuai seperti yang diinginkan. Kita merge jadi satu layer rambut mah. Sekarang rapikan dengan tool eraser. Rapikan agar lebih natural. Buat layer baru dan clipping mask di layer rambut. Kemudian stem bagian rambut yang asli ke dalam rambut yang baru. Ambil teksturnya dengan menggunakan stem. Pilih source rambut yang kira-kira paling cocok atau paling sesuai. Tambahkan layer baru lagi dan clipping mask ke bawahnya. Kemudian brush dengan warna yang gelap atau warna hitam agar nggak terlalu kemerahan. Brush dengan opacity yang kecil. Rapikan bagian janggut model yang terlihat agak kepotong dengan menggunakan eraser tool. Lantas gunakan stem tool untuk menambal bagian bawahnya yang kepotong. Oke, copy semua layer ke dalam satu layer baru dan aplikasikan tonal kontras dari plugin Nik Color Effect. Kemudian sembunyikan dengan masking
lalu unmask atau tampilkan menggunakan brush bagian-bagian yang perlu ditampilkan efek tonal kontrasnya. Sekarang kita pindah ke foto pancing yang akan saya gunakan, dan ini sudah saya potong menggunakan teknik range color. Oke, kita drag pancingnya ke layer utama, resize dan atur posisinya. Kita bengkokkan menggunakan transformasi warp. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, kita posisikan di posisi yang paling sesuai. Kita zoom in biar lebih jelas. Atur posisinya, resize lagi, putar kira-kira yang paling sesuai posisinya. Oke, kita buang bagian yang sudah ada dengan menggunakan eraser, kemudian delete. Oke, ini bagian yang akan kita ambil, tinggal kita mencocokkan seperti ini. Oke, buat layer baru dan clipping mask ke layer pancing tadi, dan ganti modenya ke color. Sekarang sesuaikan warnanya dengan warna pancing yang ada di layer utama. Clipping mask layer level ke layer pancing, kemudian atur levelnya. Buat layer baru di atas layer utama, hapus bagian pancing yang ini. Oke, seperti ini. Select lubang ring guide dengan menggunakan lasso tool, kemudian copy ke dalam new layer, lalu geser ke arah ring guide berikutnya. Resize, lalu duplikat layernya, kemudian geser ke arah ring guide berikutnya. Lantas ulangi lagi terus hingga ring guide yang paling ujung. Hapus ring guide yang mengarah ke atas ini. Oke, kita merge layer tadi menjadi satu. Oke, kita kembalikan layer color dan layer level clipping masknya. Kita
buat satu layer baru lagi. Sekarang kita buat atau kita gambar senarnya. Tekan shift kemudian klik untuk membuat garis lurus seperti ini. Oke, seperti ini. Kurangi opacity-nya. Tambahkan layer baru. Copy semua layer ke dalam satu layer baru. Terapkan Portraiture plugin untuk membuat kulit lebih halus. Kemudian sembunyikan dengan masking. Lantas aplikasikan efek Portraiture tersebut hanya di bagian kulit modelnya saja. Tambahkan layer baru. Perbaiki bagian kain yang terlihat agak kusut dengan menggunakan stamp tool. Gunakan juga brush tool untuk memperhalus atau untuk menambal bagian yang kelihatan berlubang. Bagian ini juga terlihat seperti berlubang. Kita tutup menggunakan brush tool. Sekarang kita buat semacam efek flare untuk sedikit menutupi ujung bagian pancing dan senarnya, biar lebih menyatu ke bagian yang membelakangi cahaya. Buat layer baru lagi dengan mode overlay. Kita ambil sampel warna kulit yang lebih cerah, turunkan opacity-nya yang kecil, kemudian kita buat highlight di bagian kulit model. Kita seleksi modelnya dengan menggunakan layer model, kontrol klik, biar dimanapun kita menguaskan tidak mengenai area di luar seleksi. Buat highlight di area yang diinginkan dengan mengikuti arah cahaya tentunya. Oke, hilangkan seleksinya. Buat layer baru dengan mode color. Pilih warna dari rambut, lalu kuaskan di bagian atas yang bagian rambut yang masih hitam untuk dijadikan agak kemerahan. Oke. Sekarang kita masuk ke layer burung, dan burung ini sudah saya potong sebelumnya. Sekarang drag layer burung ke dalam layer utama. Cari posisi yang paling sesuai dan paling diinginkan. Hapus burung yang tidak diinginkan. Oke, sekarang seleksi burung dan pindahkan sesuai yang diinginkan. Oke, atur posisinya. Tambahkan
color balance dan clipping mask ke layer burung. Atur warnanya menyesuaikan dari warna background. Tambahkan juga layer level dan clipping mask juga ke layer burung. Atur levelnya menyesuaikan backgroundnya. Kurangi opacity burung biar sedikit lebih menyatu, dan gunakan Gaussian blur biar terlihat lebih natural kedalamannya. Atur lagi opacity-nya. Atur lagi levelnya. Pilih settingan level yang paling sesuai. Atur lagi white balance-nya biar lebih sesuai. Oke, kita seleksi modelnya lagi, masih menggunakan layer model yang awal. Tambahkan selective color dan atur warnanya biar lebih dramatis dan juga biar lebih sesuai dengan backgroundnya. Tambahkan lagi hue saturasi, naikkan warna merahnya, geser agak sedikit menjadi pink atau merah muda. Kemudian sembunyikan efek warna merah mudanya dari bagian kulit biar kulit kembali natural. Rambutnya juga dikurangi karena terlalu merah. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, editing selesai. Oke, terima kasih sudah nonton video-video saya. Dan kalau kalian suka, langsung saja kalian bisa klik like. Dan kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, langsung saja ketik di kolom komen. Dan kalian juga bisa membagikan video-video ini ke rekan-rekan kalian yang mungkin juga membutuhkan. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Serta kalian bisa klik bel notifikasi agar kalian selalu dapat pemberitahuan setiap kali saya upload video-video terbaru. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam fotografi.